Singapura dikabarkan akan mulai membuka akses masuk bagi warga negaranya yang akan kembali ke Singapura. Sementara untuk kunjungan singkat bagi warga negara asing ke Singapura, pemerintah Singapura masih belum memperbolehkan. Kita akan bergabung dengan Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Igede Ngurah Swajaya. Selamat siang Pak Swajaya. Selamat siang Mbak Sumian. Baik, Pak Swajaya, kami ingin konfirmasi terlebih dahulu apakah betul bahwa Singapura per hari ini akan kembali membuka aksesnya bagi warga mancanegara? Tidak, jadi untuk short travelers bagi warga negara asing masih belum dimungkinkan kecuali untuk warga negara yang dari RRT untuk kepentingan essential business. Jadi masih tutup untuk semua warga negara asing. Untuk pemegang long term pass yang bersekolah di Singapura kemudian harus bekerja di Singapura, apakah sudah diperbolehkan? Ya, jadi kalau untuk pemegang long term pass ataupun warga negara asing yang memiliki permanent resident itu diperbolehkan untuk masuk ke Singapura, tapi dengan persyaratan harus mengajukan aplikasi dan aplikasinya itu disetujui dan nanti ketika tiba di Singapura harus menjalankan karantina 14 hari dan akan dilakukan tes PCR beberapa hari sebelum berakhirnya karantina 14 hari tersebut. Nah, ada 10 negara yang disebutkan di situ kalau warga negara Singapura ataupun permanent resident ataupun pemegang long term pass dari 10 negara itu mereka berada di negara itu selama 14 hari. Kemudahan yang diberikan adalah mereka tetap menjalani karantina 14 hari tapi diperkenankan di tempat yang mereka pilih, termasuk juga di rumah mereka. Tetapi itu tetap diawasi secara rutin oleh pemerintah Singapura. Dari 10 negara itu termasuk Indonesia, Pak Swajaya? Belum termasuk Indonesia. Belum termasuk Indonesia. Apakah ada pertimbangan khusus dari pemerintah Singapura untuk saat ini belum membuka aksesnya bagi WNI? Saya kira akses bagi seluruh WNA belum dibuka, kecuali tadi itu kalau memang dia pemegang long term pass maupun permanent resident. Jadi untuk seluruh negara belum dibuka. Baik, untuk yang long term pass, apakah ada aturan lain selama berada di Singapura yang memang harus ditaati? Karena kita tahu Singapura ini aturannya sangat ketat. Ya, sudah tentu. Jadi tadi pemeriksaan membawa surat keterangan sehat dan juga nanti melakukan karantina 14 hari. Jadi beberapa hari sebelum berakhir karantina, nanti akan dilakukan PCR test untuk dipastikan bahwa dia itu negatif. Dan kalaupun sudah selesai karantinanya, tetap kalau keluar itu ada pembatasan-pembatasan. Mulai jam 00 tanggal 18 Juni memang sudah dibuka, kemungkinan orang pergi ke restoran, dine-in, tetapi itu juga dibatasi maksimum 5 orang. Dan itu tetap menerapkan physical distancing, menggunakan masker, dan juga cuci tangan. Baik, Pak Swajaya, informasi yang kami baca bahwa seperti tes PCR, kemudian aturan karantina, seluruh biayanya ditanggung sendiri, betul tidak Pak? Ya, jadi itu ada ketentuan bahwa kalau dia itu berasal dari negara yang disebutkan 10 negara tadi itu, mungkin PCR testnya itu dibebaskan, tetapi kalau dia pemegang long term pass dari manapun juga, itu nanti biayanya ditanggung sendiri. Jadi intinya warga negara Singapura juga ketika dia keluar setelah tanggal 27 Maret ketika ada himbauan untuk tidak boleh keluar, ketika dia kembali ke Singapura, itu semua biaya akan ditanggung sendiri. Baik, Pak Swajaya, boleh digambarkan seperti apa situasi saat ini di Singapura? Apakah pertokoan sudah mulai dibuka, sekolah, universitas sudah mulai kembali normal? Sekolah dibuka, tetapi pertokoan belum.
Jadi mulai besok mungkin pertokoan sudah mulai dibuka secara bertahap dan juga restoran untuk dine-in juga sudah mulai dibuka, tetapi aktivitas sehari-hari memang masih tetap disarankan kalau memang bisa work from home. Jadi meminimalisir semaksimal mungkin kerja di kantor. Terima kasih Pak Ngurah Swajaya, Duta Besar Indonesia untuk Singapura, sudah berbagi informasinya di Metro Siang.